Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak sekali nikmat yang Allah curahkan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin sekali menikmati bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Ada yang terkena wabah yang sangat menakutkan belakangan hari ini, COVID-19, dan ada juga penyakit yang lain-lainnya. Untuk itu, kita yang diberikan Allah kesempatan, kita manfaatkan, kita isi dengan ibadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sebagai referensi kita, sebagai tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Akhlak Rasulullah itu sudah dijamin dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sehingga kita tidak khawatir untuk sesat. Ketika kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita akan aman dunia dan akhirat. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana agar Ramadan kita tahun ini berkualitas. Dalam ilmu manajemen kita mengenal dengan istilah, dengan teori POAK: planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama adalah P, perencanaan, planning, atau bahasa Arabnya niat. Hadis yang mungkin sudah kita ketahui bersama yang sangat populer dalam Bukhari itu nomor 1, yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat lidunya yusibuha. Apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan, itu yang akan kita dapatkan. Apa yang kita niatkan, itu yang akan kita dapatkan. Siapa yang berniat dan berencana hijrah, ingin mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi apabila dia berniat hijrah untuk mendapatkan dunia dan isinya, maka juga dia akan mendapatkannya. Jadi kita awal bulan Ramadan ini harus punya perencanaan yang matang dan bagus. Banyak sekali perencanaan-perencanaan yang bisa kita buat agar Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan baik dan ujungnya berkualitas. Yang pertama mungkin dari segi baca Al-Quran, dari segi Al-Quran. Kita bisa membuat target bagi yang belum bagus baca Al-Qurannya. Tentu target kita adalah memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Tentu kita harus menguasai dasar-dasar membaca Al-Quran, seperti mad wal qasar, panjang dan pendek, iftida wal waqaf, tempat berhenti dan tempat memulai, kemudian makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian hukum tajwid atau hukum bacaan. Itu target bagi mereka yang belum bagus baca Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, target kita bisa jadi menghafal Al-Qur'an. Kita harus punya target
misalnya hafal 1 atau 2 juz dalam bulan Ramadan ini, atau mengkhatamkan Al-Quran. Kita bisa membuat target kepada diri kita sendiri, berapa kali kita ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian mungkin dari seni baca Al-Quran, kemudian di sisi lain mungkin dari memahami tafsir atau kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan masih banyak sekali target atau perencanaan yang bisa kita lakukan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi ibadah. Dari segi ibadah juga kita bisa membuat target bagaimana agar ibadah kita selain banyak juga berkualitas. Kita melaksanakan sholat wajib tepat waktu, melaksanakan sholat sunnah yang tidak kita temui di bulan-bulan selain bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, dan lain sebagainya. Meskipun pada hari ini kita dibatasi untuk beribadah di tempat ibadah atau di masjid dan musola, kita manfaatkan kita beribadah di rumah. Kita tidak dilarang untuk beribadah, tetapi kita dibatasi untuk social distancing, untuk berkumpul dengan banyak orang. Kemudian dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan terhadap diri kita dengan ikhlas, maka insya Allah ibadah kita akan berkualitas. Dari segi yang pertama tadi dari seni, dari dari Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi dari segi ibadah. Yang ketiga dari segi akhlak. Dari segi akhlak masih banyak perencanaan-perencanaan yang bisa kita buat untuk diri kita sendiri. Yang pertama mungkin kedisiplinan, kemudian pengendalian hawa nafsu. Karena perlu kita ketahui bersama, beda antara makhluk yang lain adalah nafsu. Dengan hewan, ketika kita bisa mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan lebih lezat daripada binatang. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mempergunakan akal dengan baik, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan dari isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ayat ini dapat kita pahami bahwasanya ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan lebih bezat, lebih hina daripada binatang. Dan masih banyak sekali dari segi akhlak yang diajarkan di bulan Ramadan ini kepada kita. Makanya untuk itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mencapai tujuan dari bulan Ramadan. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita sudah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ujung dari ayat itu, tujuan dari puasa itu adalah di ujung dari ayat tersebut, takwa. Bagaimana kita bisa meraih takwa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kita. Allah tidak melihat bagaimana manusia memandang kita, tetapi Allah melihat ketakwaan kita masing-masing. Ta itu adalah
dari kata takwa itu, ka itu adalah tawaddu, rendah hati. Qanaah, merasa cukup. Wara, hati-hati. Dan yang terakhir itu adalah yakin. Bagaimana kita memadukan itu, kita menjadi orang tawaddu, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang wara, dan orang yang yakin, yakinnya. Dengan perencanaan yang matang itu, tentu kita harus ada setelah direncanakan dengan baik, dengan matang, yang kedua kita lakukan adalah PO, organizing. Tentu kita punya metode. Kemudian yang ketiga itu adalah actuating. Tentu kita harus melaksanakannya. Hanya bohong ketika kita punya perencanaan yang bagus, tetapi tidak dilaksanakan, tidak ada actionnya. Tetapi harus kita lakukan dan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir itu adalah controlling. Kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Sehingga bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berkualitas dan dari Ramadan sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.